Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sema, MPM 1940606007. Di sini saya akan membuat tugas yaitu mikrokonseling, di mana saya mengkonseling saudara saya sendiri yaitu Misra, di mana saya menyamarkan namanya sebagai MS. MS adalah siswa aktif dalam kegiatan lapangan, yaitu olahraga. Dari teman-teman kelas dan teman-teman di sekitarnya, diketahui bahwa MS anak yang pemalu atau tidak percaya diri dalam melakukan hal dan mengambil tindakan yang ia pilih. MS juga merasa sinis ketika melihat orang lain, dan itu membuat orang lain menganggap itu hal yang kurang baik. Dari pendapat teman-temannya, MS merasa tertekan dengan keadaan yang ia hadapi atau tekanan dari keluarganya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Sini silakan duduk. Apakah Tidak, Nak. Saya di sini siap menerima dan mendengarkan tentang permasalahanmu, tetapi sebelum kita melakukan proses konseling, Ibu boleh bertanya kepada kamu, apakah kamu pernah menjalani proses konseling? Saya belum pernah sama sekali mengikuti proses konseling, Ibu. Baiklah, jika kamu belum pernah menjalani proses konseling, Ibu di sini menjelaskan sedikit apa itu konseling. Konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli, yaitu konselor, kepada individu, yaitu konseli, yaitu kamu yang sedang mengalami masalah yang bermuara pada terasasinya masalah yang dihadapi klien. Di sini juga saya akan menyampaikan bahwa di sini kami menggunakan asas kerahasiaan. Jadi kamu di sini jangan takut untuk berbicara atau cerita atau menyampaikan permasalahan kamu karena di sini saya tidak akan menyampaikan permasalahan kamu kepada orang lain. Jadi bagaimana? Apakah kamu setuju dengan yang saya sampaikan? Baik Ibu, saya mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan, dan saya mempercayai permasalahan saya tetap aman ketika berbicara dengan Ibu. Baik, kita akan melakukan proses konseling. Apa yang ingin kamu sampaikan atau berbagi cerita kepada saya? Begini Ibu, saya mempunyai permasalahan mengenai kurang percaya dirinya saya, dan saya juga mempunyai keburukan yang kurang baik terhadap orang lain, Ibu. Kalau boleh tahu, kurang percaya diri dalam hal apa, Nak? Begini Ibu, saya mempunyai permasalahan kurang percaya diri saya itu seperti mengambil tindakan, malu terhadap orang lain. Jika saya melakukan apa-apa yang bersangkutan dengan orang banyak atau di depan publik, saya merasa kurang percaya diri saya muncul. Saya juga merasa kaku berbicara di depan banyak orang. Saya sudah berusaha percaya diri, tetapi tetap tidak bisa saya lakukan, Ibu. Saya merasa terbebani dan merasa saya insecure, Ibu. Terkadang saya juga iri melihat teman saya yang bisa berbicara di depan umum dan tetap percaya diri dengan apa yang mereka lakukan. Saya paham yang kamu rasakan itu, Nak. Saran saya buat kamu, jika bingung mengambil tindakan, jangan pernah takut untuk mencoba, karena tidak ada orang sukses itu tidak mencoba dan jatuh. Permasalahan kamu yang kamu kurang percaya diri di depan umum dan kaku berbicara di depan orang banyak. Begini, Nak, saran saya buat kamu tuh bisa melatih diri kamu berbicara di depan cermin. Kamu bayangkan kalau kamu tuh berbicara di depan cermin itu banyak orang yang sedang memperhatikan kamu berbicara. Kamu juga bisa mencoba berbicara dengan teman-temanmu yang berada di dalam kelas.
kamu biasakan berbicara dengan teman kelasmu, nak. Baik Ibu, tetapi saya sudah melakukan semua yang Ibu berikan dan saya tetap tidak bisa percaya diri. Bagaimana itu Ibu? Jika yang saya sarankan itu tidak membuahkan hasil, kamu bisa juga mencoba rajin bertanya dan menjawab ketika proses belajar mengajar. Jika itu tidak membuahkan hasil, kita kembali lagi pada dirimu, nak. Kamu harus yakin apa yang kamu lakukan dan kamu juga bisa melakukan apa yang membuatmu sedang senang dan nyaman ketika berbicara di depan orang banyak. Terkadang kita tidak bisa mengerti arahan yang terlatih diberikan. Jadi itu harus kamu cari fase terbaik membuat kamu tidak gugup dan kamu mengembangkan dan pertahankan. Baik Ibu, mungkin yang Ibu katakan ini betul. Saya kurang percaya diri begini, saya terlalu tidak yakin dengan apa yang saya buat dan lakukan. Dan saya juga merasa ketika saya berbicara dengan teman saya nyaman ketika saya tidak menatap mata dan saya nyaman ketika saya tidak menatap mata yang saya ajak berbicara itu. Nah, itu kamu tahu. Jadi kamu jangan takut dan jangan pernah iri dengan orang lain punya kelebihan. Itu bisa membuat kamu jatuh. Kamu bisa membuat kelebihan orang lain itu sebagai motivasi hidup kamu, untuk menjadi semangat hidup kamu, nak. Baik Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya, perilaku apa yang membuat kamu menilai bahwa itu kurang baik terhadap orang lain? Begini, kata teman saya sering melihat sinis kepada orang lain. Sebelum teman saya memberitahukan perihal itu, saya merasa tidak sadar. Dan semenjak saya tahu dan saya merasakan itu terjadi kepada saya, Ibu, bagaimana saran Ibu menganggapi permasalahan ini, Bu? Baik, nak, jangan risau. Setiap orang berbeda-beda karakter hidupnya. Saran ibu terhadap kebiasaan kamu itu, kamu bisa meminta maaf kepada orang yang merasa itu kurang baik dan kamu memberitahu hal ini kepada mereka bahwa kamu tidak menyadari perilaku itu. Kamu juga bisa membiasakan menerapkan senyum ketika bertemu dengan orang lain. Kamu jangan diam atau melihat orang itu bisa memunculkan ekspresi sinis kamu terhadap orang lain. Jika ada orang yang melihat ke kamu cukup senyum. Kalau tidak bisa senyum, kamu cukup tunduk, nak. Baik Ibu, terima kasih sarannya Ibu. Baik, nak, apakah ada yang bisa Ibu bantu lagi atau ada yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Begini Ibu, saya mempunyai permasalahan yang membuat saya tertekan Ibu. Ini permasalahan di luar sekolah Ibu. Lebih tepatnya lagi permasalahan keluarga. Permasalahan apa itu, nak? Kamu jangan takut untuk berbicara. Saya di sini hadir untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Gini Bu, saya merasa tertekan dengan keadaan rumah saya. Saya merasa tidak adil di keluarga saya. Saya merasa perilaku orang tua saya kurang yang membedakan saya dengan saudara saya. Saya sering disalahkan dan tertekan. Sampai-sampai saya hampir mengakhiri hidup saya, Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang permasalahan ini, Bu? Kamu harus yang sabar dan tetap bertahan. Kalau orang tua kamu bersikap kayak begitu ke kamu jangan
langsung berpikir negatif. Nah, kamu yang harus paham situasi di keluarga kamu. Bagaimana dengan menanggapi permasalahan ini, Bu? Saran saya, kamu yang memperbaiki keadaan, kamu berbicara baik-baik ke orang tua kamu. Mungkin orang tua kamu mempunyai masalah. Kamu sebagai kakak harus mengalah dalam keadaan ini dan berpikir positif. Nah, dan tidak ada orang tua yang tidak sayang terhadap anaknya. Cuman orang tua berbeda-beda mendidik anaknya, menyayangi anaknya. Mungkin kamu sering dimarahi dan diperlakukan tidak adil terhadap saudara kamu. Ini untuk membuat kamu lebih dewasa lagi dalam menjalani masa dewasamu dan bagaimana kamu menyelesaikan permasalahanmu sendiri. Nah, Baik Ibu, terima kasih atas memasukannya dan sudah sedia mendengar cerita saya. sama-sama Nak. Di sini saya hadir untuk menyelesaikan dan membantu masalah yang dihadapi siswa-siswa saya Nak. Jika tidak ada masalah lagi yang ingin kamu sampaikan, kita akhiri proses konseling ini. Dan jika kamu perlu, bingung, dan mau cerita, kamu datang kepada saya. Saya siap membantu kamu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Nak. I was shattered into some